Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan memaparkan tugas kewirausahaan teknik sipil. Nah, di sini kami membangun PT Nusa Kambangan Abadi. Dan untuk sebelumnya kami akan memperkenalkan tim profile. Di sini ada Sabroni Hermawan sebagai Presiden dan CEO. Terus kemudian ada Melinda Wafa sebagai Manajer Marketing. Selanjutnya ada Putri Anissa Humaira SZ sebagai Teknologi Office. Dan selanjutnya ada Ratu Dila Kadara Ujung untuk sebagai Financial Officer. Nah, di sini adalah penjelasan dari PT kami, yaitu PT Nusa Kambangan Abadi, yaitu sebuah perusahaan yang memberikan layanan jasa sewa alat konstruksi seperti alat bor jackhammer. Maka dari itu kami menghadiri sebuah layanan bernama sewajackhammer.com. Sewajackhammer.com sendiri merupakan sebuah layanan website yang kami buat untuk memudahkan pengguna jasa sewa kami. Nah, selanjutnya ada visi perusahaan. Yang pertama ada menjadi mitra terpercaya bagi pelanggan dengan memberi produk dan layanan jasa sewa yang unggul. Dan selanjutnya menjadi perusahaan pilihan pertama yang menggunakan website terpercaya dengan reputasi nasional. Dan PT Nusa Kambangan Abadi menjadi perusahaan publik yang dikenal luas dan menjadi yang terdepan dengan memberikan layanan jasa sewa alat yang baik bagi keuntungan konsumen. Dan untuk misi perusahaannya yaitu menyediakan produk berkualitas dan layanan terbaik, mendukung kelancaran proyek melalui ketersediaan alat yang handal, dan memberikan solusi alat bor yang efisien dan terjangkau. Dan selanjutnya di sini ada platform logo yang akan dijelaskan oleh Melinda Wafa. Platform logo, di sini kami mendesain sebuah logo dari sewajackhammer.com sendiri. Nah, bisa dilihat di sini logonya. Berikut pemaparan dari logo kami. Nah, di sini ada simbol yang dimana ini merupakan inisial dari website kami sendiri. Ini ada huruf S, J, dan H yang merupakan S merupakan simbol dari sewa, J merupakan simbol dari Jack, H merupakan simbol dari hammer. Dan logo ini adalah kepanjangan dari Sewa Jack Hammer. Nah, Sewa Jack Hammer sendiri merupakan nama layanan dari website kami. Di sini ada slogan dari website kami yang dimana bodi kokoh kualitas terbaik. Kemudian di sini ada simbol K3 ya, sendiri biasa merupakan kesehatan dan keselamatan kerja yang artinya di layanan sewa jasa ini tetap harus mementingkan K3 di bidang konstruksi. Di simbol ini saya menggunakan warna biru yang merupakan arti dari keandalan dan kepercayaan diri. Dan saya juga menggunakan warna hitam yang merupakan artinya itu profesionalitas dan ketegasan. Target daerah dari perusahaan kami itu pusatnya di Sumatera Utara. Pilih Sumatera Utara sebagai target daerah kami. Intinya di Kota Medan karena di Kota Medan sendiri lagi maraknya pengembangan dan perbaikan di bidang konstruksi seperti drainase, jalan, serta halte, bahkan dan pekerjaan konstruksi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratu Dila Karera Ujung. Baik, di sini pengguna jasa sewa alat ada bobokan lantai, bobokan tiang beton, pemecah batu-batuan. Di sini kami juga ada alur penggunaan website. Yang pertama itu pemesanannya menggunakan website sewajackhammer.com. Terus setelah itu pemilihan tipe alat jackhammer, lalu pemilihan jumlah alatnya yang ingin disewa itu ada berapa. Selanjutnya di sini ada market analysis, jumlah pengguna internet di Indonesia.
Menurut laporan penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia meningkat di setiap tahunnya seperti di tahun 2025 mencapai 81,3% dari populasi Indonesia itu sendiri yang mengakses internet. Dan ada juga target pasar. Dengan memilih cakupan wilayah yang cukup luas bisa menjadi suatu awalan target pasar yang meningkat pesat. Namun, dengan menggunakan jasa layanan bersifat online, kemungkinan bisnis bisa berkembang luas dan bisa sampai berada di luar daerah. Dan pengguna produktif bisa berawal dari usia menengah ke atas karena mudahnya diakses dan simpel hanya menggunakan internet tanpa harus mendatangi tempat layanan jasa konstruksi yang berada jauh di luar daerah. Untuk penjelasan SWOT-nya, di sini ada strength, mudah diakses, mempermudah jasa penyewaan alat, aman dan terpercaya. Dan ada weakness, sulit digunakan oleh masyarakat tertentu dan website terkadang error tergantung jaringan internet. Opportunity, mengikuti perkembangan teknologi, masyarakat di era baru akan terbiasa menggunakan teknologi canggih. Dan di sini ada threat, akan memunculkan pesaing dengan usaha yang sama, update website secara berkala. Di sini juga ada marketing strategi. Yang pertama, menentukan target pasar. Yang kedua, memfokuskan segmen pasar ke perusahaan besar. Yang ketiga, memasang iklan secara online melalui media sosial ternama. Yang keempat, memberikan potongan harga untuk pengguna jasa layanan sewa jackhammer yang memesan lebih dari 3 kali pemesanan. Yang kelima, membangun website dengan informasi layanan yang lengkap. Dan juga ada budgeting. Banyak bisnis yang gagal di awal perjalanannya karena pengelolaan keuangan yang kurang efisien. Bisnis yang seharusnya memperoleh revenue justru malah mengalami kerugian berkepanjangan. Hal ini menjadikan para pembisnis pemula dan kerap kali menjadi alasan banyak orang ragu memulai usahanya. Meskipun dalam berbisnis semua orang akan memenuhi Meskipun dalam berbisnis, semua orang akan menemui ketidakberhasilnya masing-masing, namun kamu tetap bisa mengurangi resikonya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabroni Hermawan. Selanjutnya akan saya menjelaskan modal awal. Jackhammer listrik, jumlah 50 unit, harga 5 juta, total 250 juta. Jackhammer gasanolin breaker 55, jumlah 55 unit, harga 7 juta, total 355 juta. Jackhammer pneumatik 52 unit, harga 10 juta, total 520 juta. Jackhammer hidrolik 45 unit, harga 12 juta, total 516 juta. Alat tambahan jackhammer 200 unit, harga 5 juta, total 1 M. APD 200 unit, harga 200.000, total 40 juta. Kantor 1 unit, harga 30 juta, total 30 juta. Peralatan kantor, furniture 2 unit, harga 8.300.000, total 16 juta 600. Printer 5 unit, harga 2 juta, total 10 juta. Sosialisasi 15 satuan promosi, harga 15 juta, total 225 juta. Total dari semuanya 2.992.600.000 rupiah. Selanjutnya ada pemasukan keuntungan 8%. Sewa jackhammer upah itu 300.000 per hari. Dan untuk keuntungan 8%-nya itu 330.000 dan total semuanya itu 30.000.
Tukang bobok upah per harinya 400.000 dan keuntungan 8%-nya 440.000, total keuntungan 40.000. Simulasi, perusahaan kami mendapatkan sewa alat jackhammer seluruhnya serta tenaga tukang bor dari perusahaan kami. Simulasi ini berjalan selama 6 bulan. Sini ada simulasinya mendapatkan proyek besar dengan sewa semua jackhammer dan tukang bobok. Hari kerja 5 hari per minggu. Bulanan 6 bulan, mingguan 24 minggu, dan totalnya sebenarnya 120 hari. Pengeluaran pemasukan 500 pengeluaran pemasuk 576 juta 6 bulan kali biaya operasional. Pemasukan jenis sewa alat jackhammer, pekerjaan dan alat 200, pemasukan 792 juta, pemasukan bersih 72 juta, tukang bobok 150, pekerja dan alat, pemasukan 792 juta, pemasukan bersih 72 juta. Dan berikutnya ada total pemasukan 1M 584 juta. Pemasukan bersihnya 1M 440 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada grafik keuntungan berdasarkan modal awal. Nah, untuk bulan pertama cash flow-nya itu untuk modal awalnya itu minus 2M 762 juta 200 ribu. Nah, di bulan kedua itu masih minus, itu minus 2 miliar 531 juta 800 ribu. Dan di bulan ketiga masih minus 2 miliar 301 juta 400 ribu. Dan di bulan keempat masih minus 2M, yaitu 2 miliar 71 juta. Dan di bulan kelima masih juga minus, itu minus baik, di bulan kelima masih minus, yaitu minus 1 miliar 840 juta 600 ribu. Di bulan ke-6 juga masih minus 1 miliar 610 juta 200 ribu. Baik, di bulan ke-6 itu masih minus, yaitu minus 1 miliar 610 juta 200 ribu. Dan di bulan ke-7 minus 1 miliar 379 juta 800 ribu. Di bulan ke-8 minus 1 miliar 149 juta 400 ribu. Di bulan ke-9 minus 919 juta. Dan di bulan 10 minus 688 juta 600 ribu. Di bulan ke-11 minus 58 juta 200 ribu. Dan di bulan ke-12 minus 227 juta 800 ribu. Di bulan ke-13 2 juta 600 ribu. Bulan keempat di bulan ke-13 itu udah pemasukannya mulai menambah, yaitu bertambah 2 juta 600 ribu. Di bulan ke-14 baik, di bulan ke-14 itu pemasukannya menambah menjadi 233 juta. Dan di bulan ke-15 juga pemasukannya bertambah menjadi 463 juta 400 ribu. Nah, berarti di sini pemasukannya itu bertambah di bulan ke-13 dan selanjutnya. Baiklah, sampai sini saja pemaparan dari tugas kewirausahaan kami. Dan jika ada salah kata atau apapun, kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.